pada latihan yang ke-6 perintahnya adalah ta'ammal ma yali. Perhatikanlah penjelasan berikut. Ya. Lihat dalam kitab di situ ada fi'il madhi dhahaba plus dhamir ta. Ya, di sini ada 4 kemungkinan cara membacanya. Bisa jadi dhahabat, bisa jadi dhahabta, bisa jadi dhahabti, bisa jadi dhahabtu. Ya. Di sini bagaimana untuk membedakan dan cara membaca apabila tidak ada harokatnya? Ya, maka dilihat kembali teks kalimatnya. Ya, jadi di sini apabila fi'il madhi disambung dengan dhamir, ya contohnya di sini adalah fi'il madhi dhahaba, maka apabila dhahaba plus hiya, maka menjadi dhahabat. Dhahaba plus anta, maka menjadi dhahabta. Dhahaba plus anti, maka menjadi dhahabti. Dhahaba plus ana, maka menjadi dhahabtu. Seperti itu. Begitu juga fi'il madhi yang lain. Ya, contohnya misalkan menulis, kataba. Kataba ada dhamir hiya di dalamnya, maka menjadi katabat. Kataba plus anta menjadi katabta. Kataba plus anti menjadi katabti. Kataba plus ana menjadi katabtu. Ya. Jadi ini berlaku untuk semua fi'il madhi. Silakan untuk dipraktekkan. Selanjutnya latihan ke-7 atau at-tamrinu sabi'. Perintahnya adalah ta'ammalil mithalainil atiyain. Perhatikanlah kedua contoh berikut. Ya, di sini ada 2 contoh kata tanya. Yang contoh nomor yang pertama adalah kata tanya positif. Kemudian yang kedua adalah kata tanya negatif. Di sini perhatikan. Apabila kita ditanya dengan kata tanya positif dengan hamzah istifham, afahim tadarsa ya aliyu, apakah kamu memahami pelajaran wahai Ali? Maka untuk menjawabnya, jika kita mengiyakan telah memahami, maka dengan na'am fahimtuhu, ya aku telah memahaminya. Perhatikan, di situ dhomirhu adalah kata ganti untuk ad-dars, ya karena mudzakkar maka dengan hu. Tapi apabila untuk meniadakan, yaitu tidak memahami, maka dengan la ma fahimtuhu, tidak, aku belum memahaminya. Ya, itu untuk kata tanya positif. Bagaimana untuk kata tanya yang negatif? Ya, di sini contoh yang kedua. Contoh pertanyaannya adalah amma fahimta darsa ya aliyu, tidakkah atau belumkah kamu memahami pelajaran wahai Ali? Ya, apabila kita ingin mengiyakan, maka jawabannya dengan bala fahimtuhu, tentu aku telah memahaminya. Ya, ini apabila kata tanyanya adalah negatif. Lalu kalau untuk meniadakan, ya, maka jawabannya dengan na'am ma fahimtuhu, ya aku belum memahaminya. Ya, seperti itu perbedaannya antara kata tanya positif dan kata tanya negatif. Insyaallah mudah ya. Baik, kita ke at-tamrinu tsamin, latihan yang ke-8. Ya, di sini perintahnya adalah hati as'ilatan munasibatan lil ajwibatil atiyah. Datangkanlah pertanyaan-pertanyaan yang sesuai untuk jawaban berikut. Ya, di sini ada sekitar 7 soal ya. Kita diperintahkan untuk mendatangkan pertanyaan dan jawabannya sudah ada. Ya. Jadi kita praktekkan dari apa yang kita pahami dari kata tanya positif dan kata tanya negatif. Baik, ini insyaallah akan Ana jadikan PR ya untuk dikerjakan di buku masing-masing. Baik, kita ke at-tamrinu tasi' ya, at-tamrinu tasi' latihan ke-9. Di sini perintahnya adalah iqra'il amthilata tsumma ajib 'anil as'ilatil atiyati musta'milanid dhamaira hu hum ha hunna. Ya, di sini perintahnya adalah bacalah contoh-contoh berikut, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menggunakan dhamir hu, hum, ha, dan hunna. Ya, kita tahu bahwasanya hu adalah kata ganti sambung untuk huwa. Ya, apabila dia mufrad, mudzakkar, dan sesuatu yang kita bicarakan, maka kata gantinya dengan hu. Kemudian hum merupakan
kata ganti untuk mudzakkar jamak atau jamak mudzakkar, hum. Dan ini juga untuk yang kita bicarakan. Kemudian domir ha. Domir ha adalah kata ganti untuk hiya. Sama ya, mufrad mu'anas dan orang yang kita bicarakan atau sesuatu yang kita bicarakan ya. Tidak harus orang, mungkin saja adalah benda mati atau selainnya, bisa dengan menggunakan ha apabila masuk kategori mufrad mu'anas. Kemudian hunna, ya ini merupakan kata ganti untuk jamak mu'anas, yang artinya mereka untuk perempuan. Jelas ya, insyaallah ta'ala. Hu adalah dia untuk laki-laki, hum mereka untuk laki-laki, ha dia untuk mu'annas, kemudian hunna mereka untuk perempuan atau mu'annas. Untuk lebih jelasnya kita bahas untuk keempat contoh berikut. Nomor 1, ar-ra'aita hamidan, apakah kamu melihat Hamid? Ya, maka jawabannya na'am ra'aituhu. Iya, aku telah melihatnya. Perhatikan, domirhu merupakan kata ganti untuk siapa? Hamid. Ya, karena Hamid merupakan mufrad muzakkar, maka kata gantinya adalah hu. Ra'aituhu. Kemudian nomor 2, ar-ra'aita Hamidan wa Hisyaman wa Aliyan, apakah kamu melihat Hamid, Hisyam dan Ali? Jawabannya na'am ra'aituhum. Iya, aku telah melihat mereka. Perhatikan, karena di sini ada Hamid, Hisyam dan Ali, jumlahnya 3, berarti merupakan jamak ya, sehingga kata gantinya adalah hum, mereka. Jelas ya? Kemudian nomor 3, ar-ra'aiti Zainaba, apakah kamu melihat Zainab? Ya, karena di sini adalah Zainab merupakan mufrad mu'annas, maka jawabannya na'am ra'aituha. Ya, kata gantinya adalah ha atau hiya. Ketika bersambung maka tulisannya menjadi ha. Jelas ya? Dan domir ha di sini adalah kembali ke Zainab. Berikutnya nomor 4, ar-ra'aiti Zainab wa Aminah wa Su'ada, apakah kamu melihat Zainab, Aminah dan Su'ad? Jawabannya na'am ra'aituhunna. Iya, aku melihat mereka. Ya, mereka di sini, hunna di sini kembali ke Zainab, Aminah dan Su'ad. Dan ini semua adalah bentuk dari kata ganti orang yang kita bicarakan. Ya, jelas ya? Silakan untuk dicoba soal latihan 1 sampai dengan 8, atau nanti insya Allah akan Anda jadikan PR juga. Selanjutnya at-tamrinul ashir, latihan yang ke-10. Perintahnya adalah iqra'il mitsalain sumarbit baina kulli minal jumlatain musta'milan anna wa'lam anna min akhwati inna. Ya, di sini perintahnya adalah bacalah kedua contoh berikut, kemudian satukanlah antara dua kalimat berikut menggunakan anna. Dan ketahuilah bahwasanya anna adalah saudarinya inna. Ya, pertama kita diminta untuk membaca contoh, kemudian kita diminta untuk menggabungkan dua kalimat pada setiap soal pada latihan yang ke-10 ini dengan menggunakan anna. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya anna adalah saudarinya inna. Sehingga anna memiliki fungsi yang sama dengan inna, yaitu menjadikan isimnya menjadi nasab berharokat fathah atau yang menggantikannya, kemudian menjadikan khabarnya menjadi rafa berharokat dhammah atau yang menggantikannya. Baik, kita langsung saja ke kedua contoh yang dijelaskan di situ. Contoh yang pertama, huwa maridun. Ya, di sini kemudian ada kalimat berikutnya, ada kata adzunnu. Ya, adzunnu merupakan fi'il mudhari' dari kata dzanna ya dzunnu. Dzanna artinya mengira, menduga. Kemudian kenapa adzunnu? Karena di situ ada ana. Ya. Ketika fi'il mudhari' ya kita masukkan padanya domir ana, maka menjadi huruf hamzah di depannya. Ya, jadi adzunnu. Misalkan kata yaktubu menjadi aktubu. Ya, hamzah di situ menunjukkan pelakunya adalah ana. Pelaku dari fi'il tersebut. Ya. Adzunnu, aku mengira, annahu maridun, bahwasanya dia sakit. Ya. Jadi kita di sini menggabungkan antara
adzunnu dengan huwa maridun, dengan dikasih kata anna di tengah-tengahnya. Ya. Perhatikan. Kita mengingat kembali bahwasanya inna ketika digabung dengan huwa maka menjadi innahu. Demikian juga ana. Ana ketika digabung dengan huwa menjadi annahu. Ya, jelas ya di sini kenapa kok menjadi bukan annahwa tapi menjadi annahu. Ya, karena memiliki fungsi yang sama dengan inna. Silahkan untuk dibaca kembali pelajaran kita yang pertama ya tentang penggabungan antara inna plus huwa dan selainnya. Ya, karena di sini sama ya antara anna, inna fungsinya. Baik. Itu ketika ana bergabung dengan domir. Baik. Kita lihat untuk contoh yang kedua. Al-mudarisu maja'a. Bapak guru tidak datang. Baik. Kita gabungkan ya dengan adzunnu dan ana, maka menjadi adzunnu annal mudarisa maja'a. Aku mengira bapak guru tidak datang. Perhatikan. Annal mudarisa. Ya. Mudarisa kenapa berharokat fathah? Karena di situ adalah isim daripada anna. Dan perlu diketahui bahasanya anna adalah saudarinya ina. Sehingga memiliki fungsi yang sama, yaitu menjadikan isimnya menjadi nasab atau berharokat fathah atau yang menggantikannya. Baik. Jelas ya insyaallah ta'ala. Kemudian kita bahas untuk yang nomor pertama, anta tabibun. Ya, kemudian kita satukan adzunnu annaka tabibun. Ya, karena anna plus anta menjadi annaka. Jelas ya, aku mengira bahwasanya kamu adalah seorang dokter. Artinya itu. Nomor 2, misalkan huwa minal yabani. Dia dari Jepang. Kita gabungkan adzunnu annahu minal yabani. Ya, aku mengira bahwasanya dia dari Jepang. Perhatikan. Anna plus huwa menjadi annahu. Seperti yang contoh nomor 1. Nomor 3 misalkan hiya maridotun. Maka kita gabungkan menjadi adzunnu annaha maridotun. Ya, aku mengira bahwasanya dia sakit. Ya, anna plus hiya menjadi annaha. Baik, dan seterusnya ya. Silakan untuk dicoba nomor 4 sampai dengan nomor 10. Baik. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Ada kurangnya ana mohon maaf. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.